Halo kalian semua, saat ini saya mau bahas tentang satu pertanyaan yang sebetulnya sering sekali ditanyakan kepada saya, tentang perbedaan antara undang-undang kepemilikan dan undang-undang di sekitar pemakaian dan sekali lagi kepemilikan airsoft gun dan senjata api. Banyak menanyakan kenapa di Indonesia seakan-akan seolah-olah mainan airsoft gun diperlakukan seketat senjata api. Undang-undang yang ada di sini dan juga di dalam undang-undang pidana yang saya tahu di Indonesia dari teman rekan-rekan Polri sekalian, semoga ini sekali lagi dapat membantu dan mencerahkan kalian semua yang bertanya, dan supaya dari menonton ini nggak ada yang salah mengerti lagi tentang airsoft gun, oke? Pagi ini saya ada yang mengirimkan artikel dari Humas Mabes Polri di Jakarta, di mana diberitakan bahwa seseorang ditangkap dan dipidanakan di dalam undang-undang pidana senjata api karena ada seseorang yang menodongkan airsoft gun-nya ke mertuanya, menggertak mertuanya dengan airsoft gun, dan mertua itu melaporkan kepada Polri, kepada polisi, dan orang itu ditangkap dan sekarang dipidana di dalam pasal senjata api. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa di sini ada dua distingsi yang kita harus lihat, karena yang disalahkan di dalam konteks pidana ini, orang ini dipidanakan oleh karena perbuatannya yang menodongkan airsoft gun yang seolah-olah menjadikan itu senjata api dan membuat kriminal. Jadi ada dua konteksnya. Menodongkan senjata itu adalah sesuatu tindakan kriminal, dan menggunakan senjata mematikan, quote-unquote airsoft gun, itu adalah pidana kriminal yang digunakan pasal senjata api. Di dalam kepemilikannya itu tidak sama sekali dilarang, hanya diregulasi. Ingat, ada perbedaannya antara larangan, undang-undang, dan regulasi pemakaian atau kepemilikan. Misalnya, mempunyai mobil atau menyetir mobil, itu tidak dilarang mau anak kecil umur 5 tahun atau siapapun untuk memiliki mobil, atau misalnya traktor atau apa. Ada undang-undang yang merestriksi, bukan pelarangan, tapi yang meregulasi pemakaian mobil itu. Ya harus dewasa, di atas 16 tahun atau 17 tahun di berbagai negara, harus melalui pelatihan, harus melalui tes nyetir, karena dapat membahayakan orang lain. Dan begitu juga airsoft gun. Airsoft gun itu di dalam nyatanya, di dalam kehidupan nyatanya, di dalam kenyataannya adalah mainan, tidak mungkin mematikan orang. Paling orang bilang, oh airsoft gun kalau ditembakkan ke mata bisa buta. Ya, jangankan airsoft gun, kita lemparin kelereng aja kena mata bisa buta. Tapi itu bukan konteksnya, bukan di situ. Tapi airsoft gun itu sekali lagi di dalam kategori, dikategorikan di dalam replika senjata api. Jadi dapat seolah-olah menghadirkan kenyataan dari senjata api itu, sehingga kenapa regulasi itu diperlukan, sehingga untuk mengatur agar airsoft gun itu tidak sembarangan dibawa orang, bisa meresahkan masyarakat, karena masyarakat yang lain yang bisa melihat misalnya akan menyangka itu senjata api, atau dipakai sebagai menodong atau merampok, walaupun walaupun dia tembakan tidak mati, tapi di dalam niatnya untuk merampok dan menggunakan airsoft gun itu menjadi senjata api, seolah-olah senjata api, akan cukup dasarnya untuk memidana orang itu di dalam pasal senjata api. Bisa ngerti di sini? Jadi sama di sini juga, di negara Amerika, Kanada itu pun sama. Misalnya ada seseorang yang merampok, pakai
pakai tangan gini, oke, pakai jari. Sama sekali bukan airsoft gun, bukan pistol, atau tidak ada peluru dan sama sekali tidak mematikan. Tangan ini dimasukkan dalam plastik kertas yang nggak bisa dilihat, terus dia seolah-olah punya senjata di sini. Dia menodongkan perampokan dan ditangkap. Orang itu akan dipidana di bawah undang-undang senjata api karena niat seorang itu adalah niat kriminal, melakukan perbuatan kriminal dengan konteks menggunakan alat senjata api untuk menjalankan aktivitas kriminal dia itu. Jadi sekali lagi, kita pertama-tama sebelum bisa mengerti, kita harus memisahkan konteks pengertiannya antara kepemilikan dan penggunaan. Oke? Jadi sekali lagi, bila Anda mempunyai airsoft gun dan Anda membawa-bawa di dalam pinggang, terus Anda jalan-jalan, dan kemudian misalnya ada razia, akan ditanyakan, untuk apa Anda bawa, mana surat perbakin misalnya, apa guna senjata api ini. Itu bukan dipertanyakan kepemilikan senjata api itu sendiri, tapi dipertanyakan untuk apa kamu bawa-bawa, apa kamu bawa-bawa beceng, bawa-bawa pistol, atau bawa-bawa senjata senapan airsoft ini untuk jago-jagoan, untuk mempunyai intensi kriminal, atau mempunyai intensi yang benar-benar legit, yaitu olahraga. Oleh sebab itu ditanyakan mana surat keterangan perbakin. Di mana-mana sama. Anda membawa pistol replika, walaupun di sini di Amerika bebas misalnya, Anda membawa senjata replika akan dilihat. Untuk apa Anda membawa senjata replika? Apa untuk menodong kamu atau mau merampok? Sama dengan di Indonesia juga. Jadi bila untuk apa membawa senjata replika yang tidak berizin, yang notabene pertama kalau ada sesuatu kejahatan atau apapun tidak bisa membela kita, karena airsoft gun itu bukan senjata api atau bukan senjata yang mematikan, hanya mungkin adu berani aja siapa yang. Tapi kalau di mana kita bertemu dengan seseorang penjahat misalnya, atau kriminal yang mempunyai senjata api juga, ya door kita mati. Oleh sebab itu saya selalu, banyak ada yang menanya apakah bagus membawa airsoft gun untuk bela diri. Pertama, saya mengatakan, menjawab pertanyaan seperti itu, pertama adalah illegal, itu tidak legal, karena airsoft gun itu bukan untuk dibawa-bawa untuk senjata api. Jadi bila membawa-bawa senjata airsoft gun seakan-akan senjata api walaupun untuk bela diri, oke, tindak kriminalnya akan dipidana. Bila ketangkap, Anda akan dipidanakan di bawah pidana senjata api. Bagaimana kita harus mengerti undang-undang itu sendiri di dalam konteks nyatanya, bukan apa yang kita kira ini dan kita kira itu. Jadi sekali lagi, garis besarnya airsoft gun, kepemilikan airsoft gun adalah legal dan tidak ada regulasi untuk kepemilikan senjata mainan. Oke. Tapi yang diregulasi sekali lagi adalah bagaimana Anda menggunakan senjata mainan itu. Bila Anda membeli senjata mainan, lalu Anda pajang di kamar, di dalam etalase kaca atau apa, tidak akan ada yang macam-macam sama Anda. Walaupun ada polisi datang yang dibuktikan bahwa itu bukan senjata betul, ya nggak akan ada pidananya. Tapi kalau Anda bawa-bawa di mana ada sesuatu indikasi loh, bukan intensi, indikasi. Jadi walaupun tidak ada intensi kamu untuk berbuat jahat, tapi ada indikasi kamu dapat melakukan sesuatu kejahatan, dibawa-bawa misalnya, ada indikasi bila orang melihat, meresahkan masyarakat, indikasi perbuatan kriminal dengan Anda sipil yang membawa senjata api yang terlihat, oke? Mungkin ada yang sombong, ngacung-ngacungkan. Nah, itu indikasi, dan itu adalah perbuatan kriminal. Dan sekali lagi akan dipidanakan di bawah pidana undang-undang senjata api. Dan itu nggak ringan loh. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, menjawab pertanyaan kita semua, kebingungan kita semua, bahwa mainan itu tidak dilarang, tapi diregulasi ketentuan, ada ketentuan pemakaian, dan mempunyai certain tanggung jawab untuk pemakaiannya dan penggunaannya. Sekali lagi, terima kasih untuk menonton kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya. Untuk 3 kalinya kelompok Abu Sayyaf ini menyandra warga negara Indonesia.
Abu Sayyaf sekarang meminta 66 miliar untuk membebaskan Sandra ini. Pertama saya mau katakan bahwa manusia-manusia seperti ini yang dinamakan teroris atau grup terorisme itu tidak bisa dinegosiasi dengan apapun. Banyak yang ngomong bahwa persuasif secara pendekatan secara kultural diperlukan membantu mereka. Itu saya kira itu salah besar. Harus dengan kekerasan. Karena bila yang kemarin misalnya di Sandra yang kemarin dikatakan bahwa Indonesia berhasil untuk bernegosiasi sehingga tanpa memberikan uang yang tebusan yang diminta dari mereka, warga negara Indonesia dibebaskan. Kita ngelihat itu hanya menanggulangi dan hanya membereskan satu masalah, yaitu masalah Sandra yang di situ. Kita lihat hasilnya. Ya, dengan musyawarah mufakat, dapat membebaskan orang Indonesia pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Sementara otak dan manusianya yang sama itu masih tidak bisa dibinasakan dan masih ada, akan terulang lagi. Ingat, Abu Sayyaf telah berada dari tahun 70-an dan pemerintah Filipina tidak mampu atau mungkin tidak ingin sebenarnya untuk ada sesuatu. 30 tahun, Anda bayangkan, 36 tahun pemerintah Filipina yang mempunyai militer yang cukup kuat tidak mampu untuk membinasakan Abu Sayyaf ini. Ada tanda tanya di situ. Bila mereka tidak mampu, inilah saatnya saya kira untuk TNI, pasukan khusus kita, untuk masuk dan menghancurkan manusia-manusia ini. Filipina sangat dekat dengan Indonesia dan ini bila membahayakan negara kita, kedaulatan negara kita, ini sesuatu yang harus kita lakukan, bukan persuasif. Militer kita harus masuk ke sana dan hancur